Ini adalah pria yang paling sombong yang pernah saya temui. Alasannya adalah dia sama sekali tidak merasa menyesal setelah ayahnya baru saja meninggal. Sebaliknya, dia berbicara pedas kepada ibu tirinya. Menuduhnya sebagai wanita yang merusak. Bahkan dia berani bertanya apakah dia menjaga kesucian dirinya. Lalu langsung menganggapnya sebagai mainan pribadinya. Kedinginan dan kekejamannya tidak bisa diterima. Saya tahu kamu membenciku. Tapi kejadian waktu itu tidak seperti yang kau pikirkan. Bukan seperti yang kupikirkan. Hei, jangan bilang kau terpaksa melakukannya. Kejadian waktu itu. Aku yang salah padamu. Kau berada di tengah badai. Jian Yan menyerang adiknya. Ambil saja. Terima kasih, Tuan Sui. Istirahatlah. Hanya dengan satu kata maaf, kau ingin mengusirku? Kau tidak merasa kata-kata itu terlambat diucapkan? Ayahku sudah meninggal. Harta warisannya adalah milikku. Mainanmu ini seharusnya juga milikku. Cukup. Ini bukan mainan yang kau kirimkan. Juga bukan milikmu. Lepaskan aku. Apakah kau sudah cukup menghasilkan uang? Ingin pergi begitu saja tanpa tanggung jawab? Benarkan. Lepaskan aku. Bisakah kau sedikit tenang? Kau tahu tidak betapa menyakitkan kata-katamu? Jian Yan adalah satu-satunya anakku. Dia baru berusia 19 tahun. Ia tidak mengerti apa itu cinta. Aku tidak mengizinkannya bersama gadis sepertimu. Aku ini siapa? Tuan Shen, bagaimana Anda bisa menginjak-injak harga diri orang dengan kata-kata Anda? Semua orang itu setara. Kalian memiliki status yang berbeda. Bagaimana mungkin setara? Jian Yan adalah pemimpin masa depan keluarga Shen kami. Baiklah. Saya mengerti. Tuan Shen tidak bisa menjangkau. Dia juga tidak bisa menjangkau keluarga kalian Shen. Besok akhiri kontrak pengajar rumah. Saya akan segera pergi. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Mengapa kamu tiba-tiba pergi? Saya takut dia tidak bisa menerimanya. Tuan Shen, kamu bisa bicara terus terang. Tinggal di keluarga Shen. Pura-pura menjadi kekasih saya. Jian Yan tidak akan punya alasan untuk mendekatimu lagi. Tidak adil seperti ini pada Jian Yan. Aku tidak setuju. Aku tahu kau punya adik laki-laki. Kau butuh uang untuk menyelamatkannya, kau hanya perlu menyetujui kondisiku. Aku jamin biaya pengobatan adikmu seumur hidup bukanlah masalah. Pikirkanlah. Klik tautan di bawah untuk menonton cerita lengkapnya. Ini tidak adil untuk Jiani. Saya tidak setuju. Saya tahu kamu punya adik laki-laki yang sangat membutuhkan uang untuk perawatan. Jika kamu mau memenuhi syarat saya jamin biaya pengobatan adikmu seumur hidup bukanlah masalah. Pikirkan itu. Kamu bilang kamu sudah menemani ayahku selama bertahun-tahun. Dia meninggalkan 10% saham untukku sebelum meninggal. Kalian berdua memang akur sekali. Aku sudah bilang. Aku tidak akan mengambil apapun dari keluarga Shen. Apakah ini permainan lagi dari kamu, menarik perhatian lalu menjauh? Aku akan segera pindah. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku akan segera pindah dari keluarga Shen. Kerjaku di perusahaan juga akan kutinggalkan. Kau ini tidak ingin bahagia. Ingin pindah untuk membalas dendam. Ku bilang padamu. Kau ingin meninggalkan keluarga Shen. Mustahil. Kau benar-benar gila. Aku mau kamu mengembalikan semua yang kau utang padaku selama ini. Sedikit demi sedikit. Shen Caimai. Kau benar-benar gila. Tidak, ini bukan gila. Kau yang pertama kali mempermainkan perasaanku. Memaksaku sampai gila. Akun itu dari ayahku akan dihentikan mulai hari ini.
Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Shen Jiaming. Mu Yun. Saya melihat aplikasi pengunduran diri Anda di sistem perusahaan. Apa yang terjadi? Tencent tidak lagi ada di sini. Tampaknya tidak perlu tinggal. Pernahkah Anda mendengar rumor itu? Tidak ada. Aku hanya... Hai. Aku hanya merasa bisa pergi. Oh, awan yang melayang. Kau tidak apa-apa kan? Hanya aku yang bicara omong kosong. Mengenai seberapa besar masalahnya. Dan juga permohonan pengunduran dirimu sudah kuteliti. Aku ingin kau tetap di perusahaan. Apa yang kau lakukan, Tuan Shen? Ini adalah perusahaan. Kau tidak bisa memperlakukan bawahan seperti ini. Dia adalah ibu tiruku. Aku akan mencarinya di keluarganya. Tidak, tidak. Shen Jianian, lepaskan aku. Shen Jianian, apa yang kau lakukan? Ini adalah kantor. Apakah dia sering memukulmu sampai mati? Omong kosong apa ini? Hormati aku. Hormati. Ayahku baru saja meninggal. Kau sudah bersama pria pecandu alkohol itu? Kenapa aku sebelumnya tidak menyadari kalau kamu seenaknya seperti ini? Aku dan Yu Hang hanya teman. Kalian berdua benar-benar akrab saat berkomunikasi. Ya. Shen Jianian, lepaskan aku. Shen Jianian, kamu. Manajer Chen, jangan bodoh. Kamu bahkan membuatku merasa kasihan padamu. Oh ya? Saya sudah membekukan akun yang diberikan ayahku padamu. Saya sudah membekukan akun yang diberikan ayahku padamu. Tanpa uang, saya rasa sudah selesai. Kamu tidak boleh membekukan akun itu. Itu diberikan oleh ayahmu padaku. Itu adalah uang untuk menjual dirimu. Benar kan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sudah bilang akan kuminta kembali semua yang kau pinjam. Semua harus dikembalikan. Shen Jianian, kau. Kau beritahu aku. Kapan kau menandatangani pernyataan pengabaian warisan? Saham Tuan Shen akan kuberikan kembali pada Shen Jia. Tapi bukan urusanmu untuk memerintahku. Kau sudah punya sayap sendiri. Sikapmu ini gimana? Kau harus mengerti. Ini adalah harta keluarga Shen. Saya tentu akan melaksanakan wasiat Tuan Shen. Tapi sebagai ahli waris wasiat, saya memiliki hak ini. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. HMPH. Sudah bertahun-tahun mengikuti kakakku. Uang yang kau terima masih belum cukup? Kenapa kau begitu serakah? Bibi. Kenapa kau begitu serakah? Bibi. Bikin ribut sebesar ini. Orang yang tidak tahu mungkin mengira Shen Jia sudah memegang kendali. Jianian, semua ini aku lakukan untukmu. Jangan sampai kamu tertipu seperti ayahmu. Bibi, hatimu sudah tahu. Tapi aku harus memberitahumu. Dia Su Mu Yun hanya bisa aku didik. Tidak perlu orang lain yang mendidiknya. Tolong hormati aku. Lihatlah kamu, lihatlah. Jianian, jangan sampai kamu seperti ayahmu yang bingung. HMPH. Kenapa? Dia memukulmu? Kenapa kamu tidak menghindar? Untuk apa menghindar? Dia tetap akan memukulku. Benar juga. Dibandingkan dengan 10% saham yang diberikan ayahku padamu. Satu bawang kecil ini tidak ada artinya. Aku tidak butuh saham-saham itu. Aku sudah ada kesepakatan dengan Tuan Shen. Aku tidak mengizinkanmu untuk membahasnya lagi. Ayahku. Sekarang aku mau kau mengembalikan semua barang ke tempatnya. Kerjalah dengan baik. Apa yang saya katakan? Apakah kamu mendengarnya? Bagus, saya suka cara kamu mengangguk. Silakan masuk. Saudara Sanian. Penuh bulan. Saya sudah menyiapkan makan siang untukmu. Coba rasakan segera. Ah. Apa? Saya akan pergi ke sini sekarang. Belatung itu. Aku akan keluar dulu.
Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Apa yang kamu lakukan dengan Xia Tian? Su, berapa banyak yang menyembunyikanmu? Cloud senja. Jangan tidur. Muyun. Bangun, Muyun. 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 Tegak. Ponselku di mana? Suster, ponsel saya di mana? Nona, Anda sekarang belum bisa bergerak. Saya ada urusan mendesak. Saya perlu, belum bisa. Lepaskan saya. Tinggal diam saja. Dengarkan dokter, jangan bergerak. Saya benar-benar ada urusan mendesak. Apa yang lebih penting daripada kesehatan Anda sekarang? Tuan Shen. Rekaman CCTV-nya dihapus. Apakah benar ada orang yang ingin menyakiti Song Mengyu? Masuk. Paman. Jianing, ada sesuatu yang harus kau lihat. Apakah benar ini perbuatan bibiku? Berani sekali dia. Hal ini hanya kita berdua yang tahu. Jangan dulu membicarakannya. Baiklah. Apakah ada hal lain, Paman? Jianing, aku sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun dengan tekun. Gaji hampir sama dengan karyawan biasa. Aku hanya memiliki 1% saham. Sekarang pengeluaran semakin banyak. Pengorbanan Paman sudah kami lihat semua. Tenang saja, apa yang seharusnya ada akan ada. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Nona Su, saya sangat menghormati Anda selama bertahun-tahun ini. Seandainya orang lain, mungkin sudah lama menyerah untuk mengobatinya. Adik Anda menderita sirosis hati. Sudah sangat serius. Sekarang sesekali mengalami gejala muntah darah. Kali ini juga berhasil menyelamatkannya dari kematian. Apakah hati yang cocok bisa ditemukan? Sedang dikomunikasikan. Seorang pendonor. Tapi ada biaya operasi yang sangat tinggi. Kau harus bersiap. Begitu cocok. Kita bisa langsung operasi. Tidak boleh menunda lagi. Wuyun, istirahatlah sebentar. Ada aku di sini. Aku tidak lelah. Rasanya. Adikku mungkin tidak kuat lagi. Setelah bertahun-tahun, aku sudah melalui semuanya. Kali ini pasti tidak ada masalah. Pesan dari Tuan Shen sudah dibekukan oleh keluargaku. Dia terlalu berlebihan. Bagaimana bisa dia memperlakukanmu seperti ini? Yu Hang, aku memiliki sebuah lukisan. Hati yang bersalah bisa menghentikan diare. Bisakah kamu membantuku menghubungi penjualnya? Lukisanmu juga hanya setetes air dalam lautan. Harus memikirkan cara lain. Ada apa? Bisakah itu? Bisakah kamu membantuku membuka kembali akun? Kau datang dengan tubuh yang terluka hanya untuk bilang ini. Aku sudah hampir sembuh. Tidak apa-apa.
Saya butuh uang itu dengan segera. Apakah kamu hanya memikirkan uang saja? Saya sudah tidak punya jalan keluar. Tolong bantu saya. Tidak ada jalan keluar. Bukankah kamu masih punya 10% saham dari ayahku? Bagaimana bisa tidak ada jalan keluar? Saham-saham itu akan saya kembalikan kepada Shenjia. Saya tidak akan melakukan hal-hal itu. Jangan katakan padaku bahwa kamu ingin menguasai semuanya. Selama aku ada, jangan coba-coba. Apa yang harus aku lakukan agar akun itu bisa dibuka kembali? Sangat mudah. Cium aku. Bagaimana kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaan ini? Bagaimana aku bisa berurusan dengan para lelaki tua itu? Cium aku. Sekarang sudah bisa, ya. Kau harus ingat untuk menepati janji. Halo, Dr. Zhang. Biaya operasinya sudah ada. Apakah kita sudah menemukan sumber hati yang cocok? Segera bisa operasi. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Saya sudah memberitahu kakak saya. Lukisan itu tidak perlu dibeli, bagus kan? Awalnya saya ingin mengeluarkan semua tabungan saya untuk membantu kamu. Ini, Shen Jianing, ini sudah terjadi apa? Bagaimanapun juga. Dulu juga ada kesalahan di pihak kita. Aku juga bisa memahaminya. Sejak Tuan Shen pergi, perusahaan benar-benar kacau. Mereka mengatakan aku ini tua, aku itu muda. Akhirnya ingin menelan harta keluarga Shen. Kau tahu semua ini? Semua hal ini bisa ditebak. Mo Yue, kau tahu kan aku? Aku tidak pernah peduli dengan gosip-gosip itu. Terima kasih ya. YHNG selalu diam-diam membantuku. Jangan sungkan. Aku berencana untuk meninggalkan perusahaan, lalu mencari pekerjaan baru. Ya juga baik untuk menghindari rumor. Jadi, kamu ingin bekerja di bidang apa? Tentu saja tetap menjadi bos dan menggambar. Ayo, aku akan mengajarkanmu. Bibi. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku di sini untuk memberitahumu agar tidak lagi mengincar Song Yu. Jianian, maksudmu apa? Kita kan satu keluarga. Apakah Song Yu itu lagi-lagi menggunakan trik di depanmu? Benar. Masalah ini ada hubungannya dengan Song Kuoying. Jika aku menemukan seseorang berani mengganggunya, aku tidak akan memaafkan. Anak ini benar-benar bencana. Besok aku mengundang beberapa teman seniman untuk membicarakan pekerjaanmu. Tenang saja, besok saya akan memberi kepastian padamu. Kau pulanglah malam ini. Tidurlah yang nyenyak. Jangan pikirkan apa-apa. Kau tidak boleh datang ke rumahku lagi. Dengar tidak? Aduh, kau menyakitiku. Song Yun, sebenarnya kau sedang melakukan apa? Sekarang aku hanya tinggal di keluarga Shen. Dan tidak ada hubungan apapun denganmu. Jadi, statusmu di keluarga Shen adalah pacarku atau ibu tiriku? Keduanya bukan jika kamu tidak menyukaiku. Sekarang kamu bisa pindah. Bukankah waktu itu permintaanmu agar aku tetap tinggal? Aku capek, mau istirahat, selamat malam.
Wan Yun, jangan datang lagi untuk mengantarku. Kak Jianian, aku suka. Aku mau. Ada apa? Tidak senang? Apakah itu karena Bibisu? Bagaimana bisa kamu memanggilnya Bibi? Dia adalah ibumu yang kedua. Menurut urutan, aku seharusnya memanggilnya Bibi. Apakah kamu masih berharap pada ibumu yang kedua itu? Apa yang kamu bicarakan, Wan Yu? Aku tidak sedang berbicara sembarangan. Aku melihat dengan mataku sendiri kalian berdua mesra di kantor. Dan dia yang lebih dulu menciummu. Jianian Ge. Akhir-akhir ini, Tante Su juga cukup sibuk, ya? Menu. Kamu bilang kenapa aku baru saja membukakan rekening untuknya. Dia sudah bersama dengan Yo Yu Hang. Kenapa? Jianian, kamu seharusnya sudah tahu sejak lama. Dia seperti apa wanita itu? 5 tahun yang lalu, bagaimana dia mempermainkan perasaanmu? Aku sudah bilang padanya. Sekarang, aku semakin membencinya. Aku punya cara. Supaya kau bisa menguji ketulusan hatinya. Dan juga mempermalukannya. Aku tahu beberapa hal tentang dia. Kau bisa memanfaatkan hal itu. Uji dia sedikit. Kak Zhangning, kenapa kau mabuk seperti ini? Aku bahkan tidak bisa menahanmu. Kak Jianian. Kamu mabuk. Jianian, bagaimana kamu bisa tidur nyenyak jika tidak melepas bajumu? Aku tidak mau melepas. Aku akan membantumu melepasnya. Aku tidak mau melepas, aku tidak mau. Aku ingin kamu segera bangkit dari tubuhnya. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Keluarlah, aku harus merawatnya. Jianian, kamu itu siapa baginya? Temanmu? Lalu kau siapa untuknya? Aku ibu tirinya. Kami satu keluarga. Dia tidak butuh orang asing sepertimu untuk mengurusnya. Kau siapa sih? Seorang gadis. Malam-malam begini berada di kamar tidur pria dan melepaskan bajunya? Seperti apa? Turunlah cepat. Kalau tidak mau bayar, kamu bisa jalan sendiri. Atau aku cari orang untuk mengantarmu. Tunggu saja. Kamu mabuk. Aku bantu buka bajumu. Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Aku sudah tahu semuanya. Kamu sudah beberapa hari ke rumah sakit. Apa yang harus kami lakukan padamu? Kamu mabuk. Aku akan buatkan kamu segelas air madu. Kak Jian, kamu harus ingat. Membuatnya menderita adalah tujuanmu. Minumlah air madunya dulu. Kau mabuk. Aku letakkan air madunya di sini. Mengapa dia mengulanginya berkali-kali? Aku tidak mengerti dia. Wang Yu berkata, jangan meremehkan kepribadianmu. Tetaplah memegang janji. Demi cinta dan Jianian, selangkah lagi. Selama ini kau selalu membantuku.
Ini semua yang seharusnya kulakukan. Hanya saja memang agak kejam terhadap keluargaku. Bisakah kau membantuku sekali lagi? Selama aku bisa melakukan apa yang kau katakan, aku membencimu. 10% saham. Semoga kau membantu Jianian menulis esai. Seberapa lama harga diri meningkat? Tuan Shen, tanggung jawab ini terlalu besar. Lebih baik Anda menunggu Jianian kembali dan bicara langsung. Saya khawatir saya tidak akan bisa menemuinya lagi. Ah, tidak mungkin. Tolong jangan seperti itu. Selama Anda tetap di posisi saya. Menikah dengan putri keluarga Lu. Aku sudah tidur. Aku hanya mencium. Mencium. Cium. Maaf. Aku sudah meninggalkan cukup uang di rekening itu untukmu. Seharusnya cukup untukmu. Adik laki-lakiku kehilangan tempatnya. Tidak tahu. Sudah bangun ya Apakah kau masih ingat apa yang kau katakan tadi malam? Ingat yang aku salah paham padamu. Kalau begitu, bangun dan bersiaplah. Aku sudah membuat sarapan. Baiklah. Moyun, lukisannya semakin bagus ya. Kurasa juga cukup bagus. Mungkin begitu, Dulu kita selalu melukis bersama seperti ini. Lukisan itu, kamu simpan? Kalian, urusan kami, jangan ikut campur. Baiklah. Aku pergi dulu. Tidak ingin mengganggu kalian berdua. Yu Hang. Terima kasih telah membantuku memperkenalkan pekerjaan. Ada apa? Mengapa uang di kartu itu hilang? Jangan emosional. Akun itu adalah milik ayahku. Aku sudah menghentikannya. Menghentikannya, itu adalah yang diberikan oleh Tuan Shen sebelumnya. Sejak awal, kamu hanya memikirkan uang. Kartu itu harus atas namaku dulu sesuai prosedur. Atas namamu dulu. Shen Jia, sebenarnya apa maksudmu? Kau tahu uang itu sangat penting bagiku. Bukan. Kau salah paham. Maksudku uangnya akan diambil dan atas namaku. Serius? Tentu saja serius. Kenapa saya harus bohong padamu? Tempatnya sudah saya siapkan. Orangnya juga sudah saya beritahu. Kapan? Besok. Di mana? Sansheng siang. Jianian Ge. Ini adalah hal yang menguntungkan dua kali. Kamu masih ragu apa? Ini untukku, ya. Lihatlah. Baju ini untuk apa? Besok di restoran Sanshen. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Ada yang tidak bisa kamu katakan sekarang? Ini hal yang sangat penting. Harus diungkapkan di momen yang tepat. Apa yang membuatmu begitu misterius? Pokoknya, jangan sampai kamu mengulang kesalahan seperti 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, kan kamu yang ingkar janji? Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin kehilangan janji? Sudahlah. Semua itu sudah tidak penting lagi.
Sampai jumpa besok. Su Mengyun, besok aku akan mengambil kembali segala yang pernah kau tipu dariku. Jianian, kau tidak akan melakukan seperti aku. Nona Ju, ginjal adikmu sudah cocok. Ada pasien yang sekarat bersedia mendonorkan hatinya. Silakan, Dr. Zhang. Sebelumnya ada masalah dengan biaya operasi. Tapi akan segera diselesaikan. Segera cocokkan dengan yang tepat. Mendapatkan kesediaan itu tidak mudah. Kamu harus mengucapkan terima kasih kepada keluarga itu untukku. Baik, terima kasih. Jianian, aku belum siap. Untuk orang. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Sui, kamu terlambat. Kamu membuatku datang. Ini untuk melihat ini. Acara yang begitu penting. Bagaimana mungkin kurang sedikit uang saku? Apa ini balas dendam padaku? Iya. Jadi semua kedekatan kita beberapa hari ini. Kamu bilang kamu sudah tahu? Kamu bilang akan membukakan akunku. Apa semua ini hanya tipuan untukku? Iya, benar. Sui meminta Anda untuk mengirimi kami berkah. Tidak berbicara tentang hubungan masa lalu Anda. Bagaimanapun, ini adalah adegan pertunangan antara saya dan Karnaval. Shen Jianian. Mengapa melakukan ini? Mengapa saya melakukan ini? Datang dan bertanya padamu. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini 5 tahun yang lalu? Apakah kamu begitu membenciku? Membenciku sampai harus mempermalukan di depan umum seperti ini? Aku bencimu, aku bencimu. Kenapa kamu ingkar janji malam itu 5 tahun yang lalu? Aku bencimu karena uang, kamu bersama ayahku dan meninggalkanku. Aku bencimu, karena uang kamu masih terus menggangguku sampai sekarang. Suye, semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan berpura-pura lagi. Kau tidak apa-apa? Luyun, dia orang yang baik sekali. Mengapa kalian memperlakukannya seperti ini? Jangan bawa aku pergi. Kakak Jianian bilang jangan-jangan dia memainkan kartu sentimen lagi. Ingin kau menahannya. Kali ini kau jangan sampai lunak hati. Manyu. Kamu bertanya mengapa aku membalasnya. Tetapi malah tidak merasakan sedikit pun kepuasan. Karena kamu baik hati. Justru karena kamu baik hati. Maka dia bisa mempermainkanmu begitu saja, bukan? Bukan begitu. Aku mencintainya, aku mencintainya. Jadi aku juga membencinya. Tidak, aku harus mencarinya. Kakak Xiatian, aku harus mencarinya. Kamu, apakah kamu benar-benar akan pergi? Minggir. Saat ini aku tidak ingin berbicara lebih banyak denganmu. Minggir.
Bisakah kamu tidak pergi? Ya, ya. Hukuman sudah diberikan. Balas dendam juga sudah dilakukan. Belum cukup ribut ya? Ah, sudah cukup ributkah? Sudah meredakan dendamkah? Ah, aku tidak peduli. Kau jangan pergi dulu. Kamu sebenarnya mau apa? Mau apa? Kamu mau apa? Aku bilang kamu tidak bisa pergi hari ini. Tidak bisa? Baiklah. Ini untukmu, kan kamu memang mau ini. Kalau aku kasih ini, apa aku bisa pergi? Aku tanya kamu. Kalau aku kasih ini, apa aku bisa pergi? Aku sudah mendengar. Kamu bilang itu aku. Ada yang mendengar. Di antara kalian pasti ada yang pendiam. Pasti harus. Chen Jianian, aku kasih tahu kamu. Mulai hari ini, kita berdua tidak akan dijodohkan. Kak Jianian, kenapa kamu minum sebanyak ini? Ini dia yang kamu bilang teman masa kecil, ya? Lumayan tampan. Wan Yu, ya? Kita seharusnya tidak menjebakmu. Tidak, menjebaknya bukan tujuannya. Yang penting adalah upacara pertunangan kita. Pertunangan. Kita tidak akan menikah. Kamu lihat, dia minum begitu banyak. Malam ini tidak membahas pernikahan. Ayo, ayo, hari ini ada minuman, hari ini kita mabuk. Kita akan mabuk sampai habis. Kalian ini sedang melakukan apa? Sayang, kamu hebat sekali semalam. Hebat apa? Ayo cepat pakai bajumu. Kak Xiaonian, aku mau ambil foto sebagai kenang-kenangan. Aku kemarin malam terlalu banyak minum. Apa yang terjadi? Kak Jianian, jangan marah karena malu ya. Saya tidak peduli. Bukankah itu hanya tidur dengan temanku? Hei, jangan ngomong sembarangan. Tadi malam saya minum terlalu banyak. Saya tidak ingat dengan jelas. Jianian, saya tidak sebodoh itu. Masih ada waktu bagi kita. Ayo kita bersenang-senang bersama. Kalian berdua cepat pakai baju dan pergi. Aku ingin sendiri sejenak. Kamu belakangan ini di mana saja? Aku tidak bisa menemukanmu. Aku juga tidak pernah berpikir setelah aku mempermainkanmu, aku akan merasa seburuk ini. Bukankah tujuanmu membuatku malu? Sejak hari pertama kamu kembali ke negara ini. Apakah kamu ingin menjual lukisan ini? Ya. Kartu ini sudah terdaftar. Kodenya adalah tanggal lahirmu. Meskipun ini sebenarnya adalah janji yang diberikan oleh Tuan Shen kepadaku. Tapi sekarang aku tidak menginginkannya. Kenapa kamu tidak bilang butuh uang sekali? Kenapa tidak mau? Kamu pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu. Tidak, tidak. Kau tidak boleh menjual lukisan ini. Ini lukisan yang kita buat bersama. Baiklah, lukisan ini sudah terjual. Aku ingin membagi setengahnya padamu. Apakah kau benar-benar tidak peduli dengan masa lalu kita? Peduli apa gunanya? Hasil yang peduli adalah tertipu. Melihat kamu dan tunanganmu bersatu untuk menipuku dan mempermalukanku. Moyun, jangan pergi, ya? Jangan ikuti aku lagi. Aku salah. Kamu tidak salah. Kamu hanya melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya membenci dirimu begitu dalam. Iya. Jadi yang tersisa di antara kita hanya kebencian. Tidak. Aku rasa ini karena cinta.
Jadi aku bisa membenci. Jaga dirimu baik-baik. Tuan, kemarin orang Ban mengantarkannya. Lukisan Wang Yuan ini penting bagimu? Yu Hang, lukisan ini tolong hubungi teman-temanmu di dunia kolektor. Seharusnya masih ada nilainya. Maaf. Maaf sekali. Bagaimana dengan biaya operasinya? Padahal sudah dipersiapkan semuanya. Akhirnya baru saja cocok dengan donor hati. Saya tahu, saya tahu. Tolong bantu saya menunda sedikit waktu lagi. Saya akan segera mencari cara. Cepatlah. Terima kasih. 6 tahun. Iya. Nona Su terus bertahan. Belakangan ini dia lagi mencari uang untuk biaya operasi adiknya. Kadang bilang sudah terkumpul. Kadang bilang belum terkumpul. Aduh. Anda ini siapa untuknya? Halo. Nona Su. Ada seorang pria bernama Shen Jianian yang datang. Dia membayar biaya operasi adikmu. Apa? Sang Lin, kau brengsek. Apa yang kau lakukan padanya? Kenapa kau tidak memberitahuku? Uang itu untuk menyelamatkan adikmu. Aku akan mengembalikan uang ini padamu. Tapi terima kasih untuk kali ini ya. Aku membuatmu menderita. Lepaskan aku. Aku adalah wanita ayahmu. Di antara kalian masih ada perjanjian pernikahan. Apa kau tidak peduli lagi? Aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanyalah kamu. Yun, aku. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Perasaan kita sudah lama mati di hatimu. Pergilah kau. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Kakak Xia, aku sudah menunggumu lama sekali. Ada apa? Kenapa kamu mencari saya? Tentu saja tentang pernikahan. Pernikahan? Iya, kita kan sudah bertunangan hari itu. Lagi pula, keluarga Lu dan keluarga Shen memang sudah ada perjanjian. Kamu bodoh ya? Perjanjian itu urusan orang tua mereka. Apalagi, ini sudah zaman apa? Kak Jianian. Apakah kamu sangat membenciku? Bukan, Manyu. Aku hanya menganggapmu sebagai adik saja. Tapi aku selalu mencintaimu. Apakah itu karena Sumeng Yuan? Kamu masih memikirkannya, kan? Kak Jianian, jangan lupakan. Dia adalah ibu tiri kalian. Wanita yang pernah tidur dengan ayahmu. Sudahlah. Aku sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu. Setelah 6 tahun, adikku akhirnya menemukan yang tepat. Semoga Tuhan memberkati. Memberkati ibuku melewati masa ini. Muyun, jangan khawatir. Minum susu hangat. Alergi susu sapi. Kau ini sedang apa? Tuan Shen. Saya sarankan hari ini jangan menambah masalah untuk Wuyun. Saya adalah sponsor adiknya. Saya datang untuk melihat ada masalah apa. Kau terlalu lelah. Aku tidak lelah, sebenarnya aku tidak perlu ada di sini. Mulai hari ini, aku akan selalu menemanimu. Tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Jangan khawatir.
Operasinya berhasil. Aku akan selalu di sini. Bagaimanapun juga. Saya tetap berterima kasih padamu kali ini. Semua ini salah Su Muu. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Shen Jianian? Apa yang ingin didapatkan Lu Menyu? Tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Lihatlah saya dengan baik. Apakah kamu tidak berniat mempertimbangkan orang di depanmu? Aku bisa melakukan segalanya untukmu. Wenxin, operasi kita kali ini sangat sukses. Dokter bilang kita bisa keluar rumah sakit dalam sebulan. Kakak, aku telah membebanimu. Jangan ngomong begitu. Kamu yang terbaik. Apa kamu masih merasa tidak nyaman? Kenapa kamu datang? Kita bicara di dalam atau di luar? Adik, tunggu sebentar. Kakak, istirahat yang tenang di sini ya. Nanti aku kembali. Katakan saja. Ada apa? Kau sudah membujuk kakak Jianian ke tempat tinggalmu? Ada sesuatu? Itu bukan urusanmu, kan? Itu bukan urusan saya. Dia tunangan saya. Kalau begitu, tolong jaga dia baik-baik. Apakah kau tahu jika berita tentang kalian berdua tersebar? Akan berdampak berapa besar pada nilai pasar perusahaan keluarga Shen dan Lu? Jika dia bersamaku, karirnya akan semakin cemerlang. Kau hanya akan menjadi beban baginya. Tidak perlu kau panggil aku. Kau datang hanya untuk mengatakan ini padaku. Mulai hari ini, aku akan pindah dan tinggal di rumah keluarga Shen. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pikiran Jianian sekarang sama sekali tidak ada di perusahaan. Pasti sudah dihipnotis olehnya. Kudengar mereka berdua sangat dekat. Jika mereka berdua sampai bersama, saham 10% itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Bibi Jianian, aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Bisakah kau tunggu sampai aku mendapatkan 3% saham itu? Aku akan segera mengembalikannya. Kapan kau akan berhenti berjudi? Kau tahu mengapa kakakku mengurangi sahammu? Kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Ada apa? Aku datang menjemputmu pulang. Aku tidak mau pulang. Apa kamu tidak peduli apa kata orang di luar? Aku tetap wanita ayahmu. Tapi aku tidak peduli apa kata orang di luar. Aku peduli, meskipun begitu. Ini demi urusan perusahaan. Aku juga tidak mungkin kembali bersamamu. Urusan perusahaan. Maksudnya apa? Kau tahu berapa banyak orang yang mengincar 10% saham itu? Tunggu sampai kau benar-benar bisa duduk nyaman di posisi ketua dewan. Mereka akan bicara nanti. Apa yang ayahku katakan padamu? Hubungan kalian sebenarnya apa? 5 tahun yang lalu, mengapa kamu dipecat? Semua itu demi adikmu. Jianian, aku minta maaf padamu saat itu. Jangan bilang begitu. Aku juga menghina kamu. Bagaimana kalau kita anggap sudah seimbang? Aku juga tidak peduli. Kamu dan aku sudah melaluinya. Ayo, pulanglah bersamaku. Tenangkan dirimu. Apapun yang terjadi, kau harus menurutku dalam hal ini. Baiklah. Kalau kau tidak pulang denganku, aku akan. Bisakah kau tidak berbuat kekanak-kanakan? Wumin, sekarang aku tidak makan, tidak lapar, tidak tidur, tidak mengantuk. Aku benar-benar tidak bisa. Kau biarkan aku tinggal, ya? Bagaimana? 10% saham itu akan diberikan padamu pada waktu yang tepat. Bukan untuk dia. Kau biarkan aku tinggal, ya? Bagaimana? Aku tidak akan setuju. Meskipun rencana bisnis ini sangat menguntungkan. Tapi ada risiko yang terlibat dalam memonopoli sumber daya negara. Sama sekali tidak boleh. Berdasarkan kondisi pasar saat ini dan situasi penambangan logam langka ini, kita hanya perlu bergabung dengan grup Lu untuk menstabilkan keadaan. Selama 6 bulan, tanpa melakukan apapun. Pada semester kedua, keuntungan akan meningkat 2 kali lipat. Jangan bicara lagi, aku sebagai ketua dewan direksi perusahaan. Saya tidak akan setuju. Kamu bilang tidak setuju ya sudah. Perusahaan sekarang bukan hanya milikmu. Kamu harus tanya pendapat kami sebagai pemegang saham. Bukan, iya. Semua diam sebentar. Kata-kata tidak bisa seperti itu.
Itu berlebihan. Jianian masih muda. Masih perlu tumbuh, kan? Manyu. Kak Jianian, kau sudah pulang. Kau ini sedang apa? Aku pindah dan akan tinggal bersamamu. Aku sudah bicara dengan ayahku. Dia setuju. Lagi pula nanti kita juga akan menikah kok. Aduh, Manyu, jangan kekanak-kanakan begitu, ya. Kita tidak akan menikah. Kak Jianian, apa kau ingin mengusirku? Kalau begitu, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Bukan, maksudku bukan itu. Kau seperti ini. Saya akan pergi berbicara dengan Paman Lu besok. Kita akan memikirkan cara lain. Apakah itu cocok atau tidak juga harus dicoba dulu. Itu kamarmu, Yu. Saya sekarang mengumumkan bahwa dia milik saya. Ini gadis dari keluarga mana? Begitu tidak menghargai diri. Kau kembali untuk apa? Ini kamar tidurku. Kau bertanya aku kembali untuk apa? Shen Bofu sudah meninggal. Kau, wanita yang tak bisa mendapatkan cinta. Apakah kau masih ingin tinggal di sini? Silakan tinggalkan kamar tidurku. Ambil barang-barangmu dan pergi. Hei, siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau mengusik barangku. Janganlah kau memperdulikan dia. Mungkin dia masih kecil dan belum mengerti. Bukankah kau yang menyuruhku berhenti minum? Sekarang kau malah berkata seperti ini padaku? Kau sebenarnya berada di pihak siapa? Tentu saja aku tidak bisa memihak padanya. Hanya karena mempertimbangkan wajah Ruf. Aku tidak enak untuk langsung bilang. Jadi kita sekarang ini sebenarnya apa? Bagaimana perjanjian pernikahanmu dengan dia? Kamu cemburu. Aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa. Cemburu apa? Jadi mulai hari ini, kamu pindah ke sini ya. Chen Jianing, apa kamu sedang memperdayaku? Dia bahkan bilang aku tidak ada. Dan mengusirku keluar dari kamar. Sayang. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu menderita seperti ini. Kita harus membalas perlakuan ini. Jadi sekarang harus bagaimana? Kakak, cepat duduk. Mari kita bicarakan dengan baik. Membicarakan apa? Kenapa harus memilih tempat yang begitu berisik? Aku sudah terbiasa dengan tempat seperti ini. Silakan bicara. 3 aturan yang kau tetapkan. Pertama, Anda menerima saya. Saya menerima Anda. Mari kita tinggal di rumah Shen bersama. Kedua, kami tidak akan bertengkar. Permainan yang adil. Ketiga, apakah Anda muda atau tidak? Untuk seorang pria. Ini bukan berlebihan atas permintaan saya. Kakak jangan-jangan takut kalah sama aku ya? Beberapa hari ke depan. Tolong kakak lebih banyak bersabar ya. Kalau begitu sudah kita sepakati ya. Jika kau benar-benar mencintainya, luangkan lebih banyak waktu untuknya. Jangan selalu menggangguku. Kakakku, hati-hati di jalan. Cantik, kamu ini sudah terlalu banyak minum, ya. Begitu punya pesona. Aku antar kamu pulang, ya. Mencari wanita cantik. Lepaskan. Mencari wanita cantik. Antar kamu pulang. Pacarku, ayolah. Kamu lihat, kamu sudah mabuk. Berkata tidak jelas sekali. Dari mana datangnya pacar?
Ayo, aku bawa kamu ke hotel untuk nonton TV. Lepaskan aku, lepaskan kamu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Panas sekali. Kamu sudah mabuk. Aku pergi ambilkanmu segelas air madu ya. Jianian, aku takut. Kembali. Setelah tidur, aku ingin pergi. Begitu tidak bertanggung jawab. Tadi malam kita bersama. Ada apa? Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Hai, aku. Kita semua adalah orang dewasa. Orang dewasa apa? Antara kamu dan ayahku tidak ada apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita. Kalian, bagaimana bisa seperti ini? Manyu, kamu kembali dulu ya. Aku tidak mau mendengar. Sumuyun, kamu tahu betul bahwa kita memiliki janji pernikahan. Alkohol semalam ada masalah. Kamu yang membuatku. Kamu yang tidak menepati janji lebih dulu. Kita sudah membuat kesepakatan, kamu benar-benar. Hei ayah. Jianian Ge dan orang itu. Dia mengganggu saya. Apa ini? Saya benar-benar tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Keluarga Lukiin benar-benar memalukan. Biarkan mereka berdua turun dan jelaskan. Apakah keluarga Lu bisa diperlakukan semena-mena seperti ini? Kau ini. Kau baik-baik saja. Kenapa kau tidak menghindar? Nanti aku lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak lagi. Jianian, kenapa kau begitu bingung? Kau berbicara seperti ini kepada bibi demi wanita ini? Jianian, tenangkan dirimu. Shen Jianian. Apa yang kamu lakukan ini sama sekali tidak menghargai keluarga lu kami. Paman. Perihal pertunangan terakhir itu adalah sebuah kesalahpahaman. Jadi saya tidak sempat menjelaskan kepadamu. Janji pernikahan itu hanya permainan belaka. Apakah kamu tahu ini adalah pernikahan antar keluarga? Kamu sudah dewasa. Bagaimana bisa memikirkan? Diletakkan di tubuh ini. Saya lihat perusahaan ini cepat atau lambat akan kamu hancurkan. Waktu pertunangan terakhir. Nilai perusahaan kami berdua naik selama 3 hari berturut-turut. Sekarang batal perjanjian, kamu sudah setuju. Tapi para pemegang saham dari kedua perusahaan belum setuju. Saya tidak peduli bagaimana. Saya mencintainya dan saya ingin bersamanya selamanya. Tidak ada yang bisa menghentikan. Jiangning, lepaskan sedikit. Aku ada yang ingin dikatakan. Satu, tolong urus putrimu dengan baik mulai sekarang. 2, jika kau berani jatuh cinta lagi, kita pasti akan putus. Kau semakin angkuh. Mo Yun. Jangan hiraukan mereka. Mereka mengatakan semuanya terserah padaku. Jianian. Aku memang perlu menenangkan diri. Kemarin malam memang sebuah kecelakaan. Tidak ada pernikahan keluarga. Kita memiliki karir yang harus diutamakan. Jianian, asal kau menyerah padanya sekarang. Aku bisa mengabaikan kejadian semalam. Lu Manyu, aku memperingatkanmu. Dan temanmu itu. Jangan sekali lagi menyakiti MUU.
Bisakah kau sedikit berjuang? Kau tidak bisa mendapatkan Shen Jianian. Bagaimana dengan bisnis keluarga lu di masa depan? Aku sudah tidak mencintainya lagi. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku sudah tidak mencintainya lagi. Kamu bicara apa sih? Tidak mencintainya juga harus tangkap dia. Tuan Shen, kamu harus lebih rasional, ya. Akhir-akhir ini, masalah kamu dengan Sumuyun ramai dibicarakan. Kamu mewakili perusahaan, ya. Masih muda dan belum matang, ya ketua. Posisi ini. Saya rasa kita sebaiknya bergiliran duduk. Iya, itu lebih masuk akal. Baiklah, saya penasaran siapa yang akan terpilih untuk duduk di posisiku selanjutnya. Jianian, kamu tahu. Paman selalu ada di pihakmu. Aku dan ayahmu sudah bertahun-tahun. Sekarang aku hampir menjadi karyawan biasa. Bisakah kau memberiku sedikit sekarang? Om, apakah kau berhutang judi lagi di luar? Sudahlah. Aku akan mempertimbangkannya. Waktu. Ibu menunggu kamu sembuh. Kakak akan membawamu keluar dari kota ini, bagaimana? Ada apa, kakak? Apakah kamu tidak suka ini? Jika kita pergi dari sini, banyak masalah bisa dihindari. Kak Jialing, kamu sudah beberapa hari tidak datang. Belakangan ini tidak makan dengan baik. Ketika kamu tidak ada di sini. Kakak Jialing sering menemani saya ngobrol. Kenapa orang lain hanya dengan beberapa kata kamu sudah mundur? Saya hanya merasa saya tidak bisa terlalu egois. Kamu seharusnya fokus pada perusahaan. Urusi urusanmu sendiri dengan baik. Urusan saya akan saya selesaikan. Ayo makan selagi masih hangat. Semua ini adalah makanan kesukaanmu. Kakak, kau masih cukup paham. Kau pergi dari Jianian itu adalah untuk kebaikannya. Kita baru pasangan yang sepadan. Aku mengerti. Kau tidak perlu bicara lagi. Oh, dan aku dengan Jianian itu adalah orang-orang yang terbuka. Aku tidak peduli jika dia pernah tidur denganmu, kau bisa. Kamu ingin bilang apa lagi? Ya. Kamu lihat, aku sudah bilang kamu tidak bisa menahan ini kan? Kamu sama sekali tidak mengerti tentang Jianige. Ngomong sama kamu ya. Foto ini adalah foto yang diambil beberapa hari sebelum kalian berdua berhubungan. Malam itu aku minum alkohol. Kamu pasti sudah berusaha keras. Dari ekspresi kakak, kamu masih mencintai Kak Jiani, kan? Tapi aku bisa menerima dia bermain dengan wanita lain. Kamu bisa. Jika kamu benar-benar mencintainya, perlakukanlah dia dengan baik. Dan juga, kedepannya, kalian tidak perlu memberitahu saya tentang urusan kalian. Aduh, jangan terus-menerus mengikuti saya. Cepat kembali dan temani tunanganmu itu. Tapi saya hanya ingin menikahimu. Bisakah kamu sedikit lebih dewasa? Jangan begitu kekanak-kanakan. Hari itu, kamu adalah yang pertama untukku. Berarti, kamu tidak pernah melakukan itu dengan ayahku. Apa ini penting? Penting jika dikatakan bahwa masalahku denganmu adalah tentang ayahku. Jadi sekarang tidak ada yang tersisa. Tidak menyangka kamu bisa bicara dengan baik. Maksudnya apa? Kamu pikir aku akan menipumu? Kamu hebat ya? Berpengalaman sekali. Bahkan kamu tahu berapa kali seorang wanita. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Kau tahu sendiri. Apa yang sudah aku lakukan? Apakah aku perlu menjelaskan lebih rinci? Sudahlah, cepat. Kembali saja menemani tunanganmu yang tidak peduli itu. Moyu pasti ada kesalahpahaman. Apa Lumanyu berbuat jahat lagi? Besok kamu pasti terjebak dalam rencananya saat pergi minum. Lagi pula, aku sudah melihat foto kamu diranjang dengan wanita lain. Aku tidak melakukan apa-apa. Malam itu juga adalah yang pertama bagiku. Shen Jiani, kamu menganggap aku gadis kecil yang bisa kamu tipu. Kita sudah berpisah karena salah paham selama bertahun-tahun. Jangan biarkan kita berpisah lagi.
MU Yun, maafkan aku. Aku tidak bisa tanpamu. MU Yun. Baiklah, Nona Su. Maksud Anda adalah memindahkan semua saham ke nama Ketua Xiao Shen. Ya, ada masalah? Secara prosedural itu wajar. Tiba-tiba ada pemegang saham terbesar yang muncul. Takut pemegang saham lainnya akan mengamuk. Ini seharusnya bukan masalah yang perlu kita pertimbangkan, kan? Baik, Nona Su. Saya mengerti. Saya akan segera mempersiapkannya. Prosedur pengalihan saham. Butuh beberapa hari. Dalam 5 hari kerja. Aku sudah sangat khawatir sejak kecelakaan mobil terakhir itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana Jianian mengetahuinya. Lupakan dulu itu. Yang utama sekarang adalah mencari cara untuk menghentikannya menyerahkan saham kepada Jianian. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kukira ada seorang manajer junior bernama You Yu Hang, ya? Sepertinya dia sangat dekat dengan Su Muyun. Ada apa dengan wajahmu? Kena pukul lagi sama kreditur? Hah, ada utang yang dikejar oleh kreditur dengan keras. Aku nggak bisa bayar lagi. Jianian juga nggak bantu aku. Beruntung aku selama ini baik sama dia. Ambil saja untuk urusan itu. Baik. Selamat tinggal. Sangat terlambat. Mengapa Anda datang ke sini? Ada apa? Tidak bisakah aku datang? Saya masih memiliki 10% saham jika saya bisa datang ke perusahaan ini. Mengapa Anda berbicara dengan aneh? Beri aku waktu Anda 5 hari. Apa? Pacaran? Pacaran? Kamu mau pacaran dengan siapa? Denganmu. Jangan tegang. Mari kita bicarakan sebuah kesepakatan. Setelah berhasil, rumahmu, mobilmu, bukan masalah. Bahkan di perusahaan, kamu akan punya posisi. Aku sangat bahagia. MU Yun, kamu tahu tidak? Aku sudah memimpikan hari ini. Kenapa harus 5 hari ya? Bagi aku, 5 hari sudah cukup. Tidak cukup. Aku mau seumur hidup. Dia sudah beberapa hari tidak pulang. Pasti dia terikat oleh Su Emyuyun itu. Menu, kamu sudah tidak mencintainya lagi. Mengapa harus begini? Tidak mencintai ya sudah tidak mencintai. Tapi barangku, tidak ada yang boleh mengambilnya. Siapapun yang ingin mengambilnya, aku akan menggunakan segala cara untuk merebutnya kembali. Menipu pernikahannya. Menikah tidak akan menghalangi kita untuk bersama. 1 batu 2 burung. Dia tidak akan menikah denganku, tapi dia akan. Keluarga Lu membutuhkan keluarga Shen. Keluarga Shen juga membutuhkan keluarga Lu. Jadi ayahku tidak akan memukulku lagi. Lu Yun, kamu bilang, kenapa kamu tidak langsung memberitahuku saat itu? Ketika itu adikku membutuhkan uang untuk berobat. Jika aku meninggalkan keluarga Shanjia, adikku tidak akan mendapatkan perawatan. Jadi, aku benar-benar melepaskanmu. Maaf. Aku terlalu egois. Jika bukan karena ketidakegoisanku, itu juga salahku karena tidak merawatmu dengan baik. Sudah berlalu.
Ada apa denganmu? Kau bangun. Bangun. Aku hampir mati takut. Wei Yun. Maukah kau menikah denganku? Biarkan kesalahpahaman selama 6 tahun terakhir ini sirna. Kau dan ayahku tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu setelah kamu berkorban begitu banyak untuk ibumu. Aku sangat menyesal atas apa yang pernah aku lakukan. Aku tidak bisa menikah denganmu. Bagi aku, memiliki kamu selama 5 hari sudah cukup. Kenapa kamu tidak mencintaiku? Salah paham di antara kita sudah tidak ada lagi. Kamu memiliki perjanjian keluarga. Masih ada cita-cita yang harus kuselesaikan. Aku hanya menginginkanmu. Itu pernikahan mereka. Bukan cita-citaku. Semua bisa dimulai lagi. Tapi aku tidak bisa lagi melewatkanmu. Maaf. Apa yang kau katakan? Saya punya sesuatu yang ingin kamu lihat tapi juga tidak ingin kamu lihat. Jangan banyak bicara, keluarkan saja. Kirimkan padaku. Ini sesuatu yang perlu dibayar, kamu harus membelinya. Kakek, kamu cukup menarik. Kalau begitu, berapa harganya? Bagaimana? Setuju? Jika Shen Jianian bunuh diri karena kamu, cepat bawa ke sini. Berikan aku penjelasan. Kalau paman bunuh diri, aku harus pergi. Aduh, Jianian. Kenapa kamu begitu tidak mengerti? Kamu kemana? Kenapa baru datang setelah lama? Untungnya kali ini tidak ada yang terjadi besar. Shen Jianian, aku serahkan menu kepadamu. Coba lihat apa yang sudah kau lakukan padanya. Moyu, ada apa denganmu? Xianian Ge, aku sangat merindukanmu. Sudah beberapa hari tidak pulang. Aku merasa kesepian sendirian. Apakah kau tidak pulang karena dia? Moyu, lain kali jangan lakukan hal bodoh lagi, ya? Tadi wartawan sudah datang. Kalau sampai tersebar, mau ditaruh di mana muka kedua keluarga ini? Benar, jangan sampai media menyebarkannya. Katakanlah tunangan ketua Dewan Direksi Shen meninggal dunia di malam yang sama dengan rencana liciknya dan tidak pulang ke rumah. Maka perusahaan kita akan hancur. Keluarga lu juga akan hancur. Jianian, jangan pergi. Ini kesalahan saya sejenak. Syukurlah Lisa cepat menyadarinya. Jianian, kamu mengerti sedikit, kan? Sudah saatnya kamu dewasa. Ayo habiskan waktu dengan Nona Lu dengan baik. Om Ou, ini salah saya karena tidak merawat Manyu dengan baik. Kali ini salah saya. Jianian Manyu sejak kecil sudah manja. Kedepannya, kamu harus lebih memakluminya. Tapi, jangan bilang begitu, perusahaanmu sekarang sangat sibuk. Aku akan menasihatinya sedikit di sini. Tuan. Bisakah kamu berakting lebih natural di lain waktu? Sungguh memalukan. Mimpi terwujud. Sudah lama tidak bertemu. Duduk. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Rasanya nasi benar-benar mempermainkan orang. Wuyu, minumlah dulu. Aku ingin memberitahumu sesuatu.
Jialing berharap aku melakukan ini bisa membantumu. Jialing, segera selesaikan urusan pernikahanmu dengan Lu Menyu. Jika terus begini, bisa berakhir dengan tragedi. Kalian berdua menikah. Harga saham perusahaan kita akan meningkat. Menyu itu sangat baik. Aku punya orang yang kucintai. Bisakah kamu sedikit berjuang? Apakah kau ingin menikah dengan orang keluarga Su itu? Nanti dia akan menceraikanmu lagi. Dan langsung mengambil separuh saham milikmu. Kau tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti ayahmu. Sudah kukatakan, aku akan menikahi Su Menging. HMPH. Hai. Kak Sang. Paman belakangan ini sedang kesulitan. Masalah ini, apakah kamu bisa bantu selesaikan dulu? Uangnya akan saya berikan. Tapi bukan sekarang. Kak Sang. Apakah kamu tidak bisa mendengar atau tidak mengerti apa yang saya katakan? Tidak heran gadis kecil ini bisa membuat mereka berdua bingung. Saham yang sudah dijanjikan orang tua itu padaku, kau berikan semua padanya. Sekarang bahkan anakmu pun memperlakukanku seperti ini. Situasi sekarang sangat merugikanmu. Sebutkan saja syaratnya. Pemberi kuasa menginginkan separuh sahammu. Kau hanya perlu menempelkan sidik jarimu di sini. Jika aku memilih untuk melapor ke polisi, Wei Tun mengatakan bisa. Ikan mati jaring putus. Ikan mati jaring putus. Wei Tun mengatakan itu sebenarnya bukan milikmu. Aku beri kamu beberapa hari lagi untuk mempertimbangkan. Sebaiknya kamu hentikan perdagangan saham sementara. Kamu masih memiliki sedikit kemampuan, kan? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sebagai taktik menunda. Sekarang lebih baik kita menggunakan foto-foto ini untuk menciptakan konflik antara Jian Yan dan San Myuyun. Agar mereka terpisah. Kalau-kalau mereka bersatu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maksudmu? Berani sekali. Kupikir mereka hanya akan mengancamku. Ternyata aku meremehkan orang-orang ini. Saya ingin melihat kapan kalian akan muncul. Tuan Shen, Tuan Shen, Tuan Shen, Tuan Shen. Beberapa waktu yang lalu, Anda dan ibu tiri Anda terlibat gosip. Sekarang dia sudah tidur dengan orang lain. Sekarang di internet beredar foto-foto pribadinya. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Perawat bilang harus melapor. Apakah Anda ingin memberi kami penjelasan? Tuan Shen, Tuan Shen. Apa hubungan Anda dengan ibu tiri Anda? Tuan Shen, silakan bicara sedikit. Tuan Shen, Tuan Shen. Tuan Shen, silakan katakan beberapa kata. Tuan Shen, apakah Anda wartawan tidak tahu cara bertanya? Mereka tidak memiliki hubungan apapun. Saya percaya pada Nona San. Dia pasti. Nona San, tentang pemanggilan Anda di internet. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Apakah Anda dan pacar Anda tidak pernah mengambil foto di tempat tidur? Nona Su, bolehkah saya bertanya, hubungan Anda dengan Direktur Shen? Sebenarnya apa? Saya tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Tolong jangan mengaitkan urusanku dengan dia dan perusahaannya. Hei, Nona Su, 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 ada apa denganmu? Ada apa? Suyu, beberapa hari ini aku tidak bisa menemukanmu. Terjadi hal besar seperti ini. Kau sedang apa? Bukankah kau sudah melihatnya? Aku tidak percaya. Apa yang tidak perlu dipercaya? Siapa pria di atas tempat tidur itu? Apakah Yo Yu Hang? Apakah itu penting? Penting atau tidak, kau sudah setuju menikah denganku. Bagaimana kamu bisa begini? Kapan aku setuju untuk menikah denganmu? Kalau begitu jelaskan. Apa kamu sedang mempermainkanku? Kenapa kamu bisa berfoto dan tidur dengan wanita lain? Aku tidak boleh. Aku terperangkap dalam sebuah jebakan. Kamu tidak terancam oleh sesuatu? Katakan padaku. Apa yang membuatku merasa terancam?
Lihatlah ekspresiku yang sangat alami. Mengapa kau bisa berbuat seperti ini padaku? Kita semua adalah orang dewasa, jangan kekanak-kanakan. Su Mengyu, kau memanggilku hanya untuk mengatakan ini. Aku sangat kecewa padamu. Saya sudah selesai berbicara. Saya pergi dulu. Tolong hentikan proses pengalihan saya untuk sementara. Jianian. Saya pasti akan membantumu mengatasi rintangan perusahaan. Duduklah dengan aman di kursi ketua. Ini pasti merupakan pukulan yang sangat besar bagimu, Jianian. Tetapi kamu juga bisa melihat wajah asli beberapa orang. Aku tidak mengerti mengapa dia memperlakukan aku seperti ini. Aduh, keponakanku sayang. Di saat-saat penting, tetap saja keluarga sendiri yang bisa membuat nenek merasa lebih baik dengan pelukan. Hei, jangan sedih. Untuk apa kau bersedih karena orang seperti itu? Masih menunggu apa lagi? Cepatlah menikah dengan Nona Manyu. Perusahaan juga membutuhkan pernikahan kedua keluarga kita. Iya. Saya bisa menunda pengalihan saham. Semua hal ke depan tidak boleh lagi melibatkan Shen Jianian dan perusahaannya. Tapi saya punya satu syarat. Saya harus bertemu dengan pemberi tugas. Sekarang orang tua Jianian sudah tidak ada. Maka urusan persiapan pernikahan serahkan kepada kami. Jangan ditunda lagi. Aduh, bapak mertua. Ini tidak boleh. Orang tuanya tidak ada. Tapi masih ada bibinya dan pamannya. Kan? Pamannya, kakak perempuan saya dan suaminya. Meskipun mereka sudah tiada. Saya menganggap anak-anak di rumah ini seperti anak saya sendiri. Silakan. Mari kita angkat gelas bersama. Sama-sama memberikan doa untuk kedua mempelai. Ayo, cheers. Selamat. Makan, ayo makan, ayo makan. Ambil sedikit sayur. Ayo makan. Jangan sungkan, jangan sungkan, jangan sungkan. Ayo, ayo. MU Yuan. MU Yuan, kamu tidak boleh menemui orang itu. Kenapa? Kalau begitu, aku akan selesai. Kamu sudah terpengaruh. Orang yang menyuruhmu telah membantuku dengan sangat besar. Tenang saja. Tentang dirimu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimana jika Shen Jianian memaksamu? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dengan begitu, dia bisa menikahi Lu Manyu dengan tenang. Menikahi Lu Manyu. MUU, pikirkanlah. Jika kamu menikah dengannya, cerai lagi. Berapa banyak harta yang akan kau ambil darinya? Posisinya sebagai ketua dewan direksi di perusahaan sudah sangat tidak aman. Jangan meremehkan dia. Yu Hang, sebenarnya apa yang kau katakan? Aku bilang dia akan segera menikah. Sedang mempersiapkan pernikahan. Tidak boleh. Aku harus mencarinya untuk bertanya dengan jelas. Wu Yun. Jangan terlalu terburu-buru. Kau pergi ke tempatku dulu. Aku akan membantumu menguraikannya perlahan. Ayo pergi. Besok saat lampu ini menyala, musik akan mulai berbunyi. Dan Nona Rusa ini akan dikirim oleh ayahnya dari sana. Nanti Anda ikuti instruksi saya. Kemudian Anda hanya perlu menerima Nona Rusa. Kak Jianian, Anda masih memikirkan dia? Tolong senangkan diri, ya. Manyu, aku hanya tidak mengerti mengapa dia melakukan hal ini. Apa Anda masih belum jelas? Dia memang orang seperti itu. Apa salahnya menikah denganku? Halo? Apakah kau tidak tahu bagaimana menghargai orang yang ada di depanmu? Kakak Jianing, santai saja. Kita berdua menikah. Kedua keluarga kita juga senang. Dia membatalkan janji. Teleponnya tidak bisa dihubungi terus-menerus. Bangsat, berani-beraninya kau mempermainkanku. MU Yun, selamat datang di rumahku. Silakan duduk sebentar. Tenang, tenang. Aku akan menjelaskan perlahan. Ayo, minum air. Masih ada mood untuk minum air. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku berjuang di garis depan untuknya. Hanya untuk membantunya mengamankan posisi ketua. Bagaimana mungkin dia? Saat itu kamu yang meminta aku untuk berpose telanjang. Baru aku mengerti. Ternyata kamu bisa mengabaikan segalanya demi dia. Saya masih tidak percaya. Jika itu benar, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?
Orang yang mendukungmu adalah Shen Jiani. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Orang yang memberi petunjuk padamu adalah Shen Jiani. Saya akan memberitahu yang sebenarnya. Saya juga tidak tahu siapa yang memberi petunjuk untuk memotret kamu telanjang. Malam hujan ada yang memberitahu saya. Harus memotret Anda telanjang. Siapa? Ini tidak bisa saya katakan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya memberitahu Anda. Saya tidak akan membahayakanmu. Apa tujuan mereka? Mereka berjanji memberi saya sebuah apartemen. Dia juga memberi saya banyak uang. Dia juga mempromosikan saya. Promosi. Pasti orang-orang dari perusahaan itu. Mereka pasti ingin memanfaatkan saya untuk mengendalikan penobatan. Bagaimana kalau kita memanfaatkan situasi ini? Benar-benar memotret beberapa foto untuknya. Dengan begitu kita bisa menemukan dalang sebenarnya. Apa maksudnya? Kamu terus-menerus menipuku. Aku takut. Aku takut mereka tahu. Jika aku menjualnya, aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak bisa tidak memiliki apa-apa. Aku selalu menyukaimu. Kamu tidak tahu? Siapa pria di kapal itu? Apakah dia Yu Yu Hang? Apakah itu penting? Kau benar-benar menyukainya seperti itu? Kau benar-benar berpikir kau bisa mendapatkannya? Maksudmu apa? Yu Yu Hang, apakah kau mencemarkan nama baik hubunganku dan Shen Jianing? Yu Yun, apa yang kau lakukan? Mari kita bersama. Mau melakukan apa? Yu Yu, aku suka kamu. Yu Yun, dengarkan aku. Kita sudah membuat keputusan. Kita juga bisa memiliki posisi di perusahaan. Kamu gila? Yu Yu. Aku ingin mendapatkanmu. Aku suka kamu. Apa kamu gila? Guyun, aku ingin mendapatkanmu. Yu Yu Han, kamu gila. Aku pusing. Jangan takut. Ayo kita pergi, bajingan tua. Ah, aku di sini. Jangan takut. Mari kita urutkan semuanya, apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Yu Yu Hang menemukan saya. Mengatakan bahwa ada orang yang menyuruhnya untuk menyuruh saya minum obat dan memotret foto telanjang saya. Aku langsung menduga itu karena masalah saham. Jadi aku berpikir untuk membalas dengan cara yang sama untuk menyelamatkan orang-orang ini. Orang itu bukan Lu Menyu kan? Charlie, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Aku juga demi keluarga Shen. Ternyata ini semua perbuatan bibiku. Kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Saat ikan gurita mengalami kecelakaan, aku sudah tahu ini ulahmu. Aku juga sudah memperingatkanmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Mengapa keluarga Shen harus memberikan saham kepada orang lain? Saya bilang saya tidak ingin saham keluarga Shen. Anda mendengar bahwa saya cemas setelah menyelesaikan prosedur transfer. Sebenarnya, kamu yang serakah. Anda telah memikirkan mereka yang berlebihan. Anda membuat kecelakaan mobil. Mencari seseorang untuk mengagumi foto telanjang. Yang lebih berlebihan adalah Anda menempatkan foto telanjang secara online untuk membuat sihir opini publik. Ah Jianing. Anda menyelamatkan saya. Saya sudah mengatakan siapa yang berani menyakiti Yu. Saya tidak bisa menghindarkannya. Ah Jianing. UPS. Oke, mengapa pria besar menangis? Moyun adalah maaf untuk Anda. Membuatmu mengorbankan begitu banyak. Aku tidak akan memaafkannya. Jianing. Bersikaplah baik jika memungkinkan. Dia lagi pula adalah bibimu. Kita jangan terlalu ekstrim. Aku sudah memperingatkannya untuk tidak mengganggumu. Aku juga tidak seharusnya berkata tentang mereka. Dia terpengaruh tapi menikah dengan Lu Wenyu. Oh tidak. Ada apa? Ikuti saya. Dia tidak datang, saya sama sekali tidak terkejut. Tidak perlu menikah juga tidak apa-apa. Kamu bilang apa? Apakah ini hanya urusanmu sendiri? Menyu. Maaf. Orang itu bukan Menyu Lu, kan? Pasti ada hubungannya dengan perusahaan. Kalau tidak, dia tidak akan mencari Yo Wei Hang.
Jadi kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Kamu pergi memotret telanjang. Satu mobil bergerak maju. Kenapa kamu bodoh sekali? Aku tidak bodoh. Karena aku sudah berjanji kepada Tuan Shen untuk membantumu mengamankan posisi sebagai ketua dewan direksi. Meskipun aku memberikan semua saham ini kepadamu, itu tidak cukup untuk mengamankan posisimu. Jadi aku memikirkan cara ini. Tujuannya adalah untuk membantumu menyingkirkan hambatan. Ngomong-ngomong, hari itu kamu datang ke kantor untuk menghadapi wartawan. Juga untuk membantuku keluar dari masalah. Aku benar-benar bingung. Mu Yun. Untuk hal-hal seperti ini, biarkan aku yang mengurusnya. Tapi Jian Nian, kamu tetap harus hati-hati. Orang yang datang tidak baik-baik saja. Yu, maafkan aku. Terlalu banyak yang terjadi dalam beberapa hari ini. Di antaranya banyak juga kesalahpahaman. Pernikahan kita tidak bisa dilanjutkan. Kerabat dan teman di luar sudah hadir. Mereka memberitahu kami bahwa pernikahan ini batal. Paman Lu, maafkan saya. Ini salah saya. Aku sudah terbiasa. Ini sudah kuduga. Nona Lu, maafkan aku. Tolong tarik kembali permintaan maaf kalian. Aku tidak menerimanya. Sejak hari pertama kau muncul dalam hidupku. Jalur hidupku telah berubah. Nona Lu, perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Kau memang musuhku. Kalian pergi saja. Pergilah kalian. Tidak mengerti? Kau mengoceh apa sih? Kau. Kita seharusnya tidak seperti ini, bukan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tanya baik-baik pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar bisa melepaskan hubungan ini? Apakah kamu benar-benar bisa melepaskan diriku? Mungkin mulai sekarang. Aku memang seharusnya hidup untuk diriku sendiri. Dari pihak Jian Nian Yuhang. Biarkan dia pergi. Aku tidak ingin membicarakannya. Besok kamu datang kerja di kantor. Aku ingin bersama denganmu secara terbuka. Aku ingin membalas dendam pada Sumuyun. Yang bisa mengakibatkan kematian. Bukankah itu akan semakin menggoda? Mari kita bicarakan sesuatu. Kakek, kamu agak menarik. Datang tepat pada waktunya. Tuan Chen, Anda menjelaskan tentang perjanjian menikah dengan putri keluarga Lu, yang menyebabkan saham keluarga Shen dan Lu jatuh. Apakah Anda memiliki komentar tentang ini? Apakah ini karena Miss Shuo booming? Apakah Anda tidak perlu menjelaskan tentang hubungan kalian? Saya yang salah kepada Miss Lu Menyun. Hubungan saya dan Nona Su tidak perlu dijelaskan. Dia pacarku. Benarkah? Lalu, kejadian foto telanjang Nona Su sebelumnya, kau tidak peduli? Apakah kau juga harus bertanya padaku? Bahwa dia sebelumnya adalah kekasih ayahku? Aku juga tidak peduli. Oh. Ada apa ini? Apakah ini bisa dibicarakan? Nona Su, Nona Su. Nona Su, apa yang ingin Anda katakan? Nona Su ingin mengatakan sesuatu? Dia tidak ingin mengatakan apapun. Saya ingin memberitahu teman-teman media. Dia bukan hanya pacar saya. Atau kami adalah pemegang saham perusahaan. Selain itu, kita akan menikah, ya. 6 tahun yang lalu kita melewatkan kesempatan ini. Kali ini kita tidak bisa terpisah lagi. 6 tahun yang lalu kamu mengirimku pesan untuk menunggu di bawah menara jam. Aku menunggu cukup lama. Tapi yang datang adalah Tuan Shen. Jian Nian, apa kamu tidak merasa berkencan dengan guru lesmu adalah hal yang buruk? Apa yang buruk dari itu? Aku sudah 19 tahun. Aku menyukainya. Jian Nian,
Tunggu aku sedikit lebih dewasa. Siapa tahu, kamu akan menyukaiku juga. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara sembarangan. Aku menganggapmu seperti adik perempuan. Aku pergi ke toilet sebentar. Halo, Pak Shen. Sepertinya Kak Jian sedang berkencan dengan gurunya. Menurutku ini tidak baik. Entah siapa yang mengacau. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah kita sudah bersama lagi. Tapi aku tetap merasa sedikit bersalah pada Tuan Shen. Sebenarnya aku juga mulai memahami ayahku. Niatnya juga demi kebaikanku. Demi perusahaan. Tapi Tuan Shen adalah orang yang berbeda kelas dengan kita. Dengarkan baik-baik. Sekarang kau tunanganku. Sekretaris kuku. Sekretaris? Apa? Nona Su, akhirnya dia naik jabatan. Sebenarnya, dia orangnya baik. Ya, kan? Sedang apa di kantor? Sekretaris Su hari ini benar-benar cantik. Ini kan di kantor. Ya, di kantor. Di kantor kita. Di kantor kita berdansa. Saya punya permintaan untukmu. Apa yang kau inginkan dariku? Bersiap-siaplah untuk pernikahan bersama saya. Saya ingin menikah denganmu secara resmi. Saya tidak perlu meminta maaf di depan umum. Kamu tidak perlu. Tetapi di bawah kita perlu. Baiklah, kedua orang, tolong lihat ke belakang. Ya, baik. Lihat ke arah kamera di sini. Tersenyumlah sedikit dengan bahagia. Baiklah. Lihat pengantin wanita. Baiklah. Cium ujung hidung. Sentuh ujung hidung. Keduanya oke. Baiklah. Sedikit lebih romantis ya. Baik, oke. Baiklah, kita hampir selesai syuting hari ini. Kita pergi syuting di lokasi luar ya. Baik. Paman. Kau akhirnya muncul. Jian Ni. Ayo, pergi bicara sedikit dengan pamanku. Ayo. Langit sudah gelap. Pengantin pria sepertinya tidak akan kembali. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi pengantin yang melarikan diri. Tanda tangani 2 kontrak. Tolong, bantu saya membawa ini dari jauh. Ini untuk hal ini. Hal yang begitu penting. Kau tahu. Kalau tidak ada pengacara di sini, aku bisa membatalkannya kapan saja. Cepat tanda tangani. Aku sudah memohon berkali-kali. Kau benar-benar memaksaku sampai seperti ini. Paman, berdasarkan apa yang aku ketahui tentangmu. Kau pasti punya kaki tangan, kan? Bagaimana kau tahu? Hahaha. Bagaimana kalian bisa bersama? Saya memang tidak punya keberanian seperti Nona Lu. Kalau tidak, perusahaan ini sudah hancur. Kurangi omong kosong, bekerja sama berarti bekerja bersama. Tusuk dia.
Jiang Jie, jangan begitu. Segera transfer 10 juta saham padaku. Saya juga tidak mau. Uang sudah masuk, saya langsung bayar utangmu. Bodoh sekali. Saya belum menyelesaikan urusan ini. Kamu langsung bertindak? Kamu tidak bertindak? Apa kita harus turun tangan sendiri untuk menyelesaikan masalahmu? Mungkin kita bisa tunggu Nona sudah datang baru bertindak. Menyu, sejak kapan kamu jadi begini? Kapan? Kamu bisa bertanya hal seperti ini? Nona, tenangkan dirimu dulu. Duduklah, semua masalah kita akan diselesaikan perlahan. Jangan sampai ada yang terluka. Yue, jangan lakukan hal bodoh. Aku selalu menganggapmu seperti adik. Walaupun kita tidak berani saling mencintai. Tapi jangan begitu gembira. Aku mengejarmu dengan susah payah. Aku menyukaimu sejak usia belasan tahun. Kau, demi wanita murahan itu, berulang kali mempermalukanku, menyakitiku dan membuatku seperti ini. Dalam keadaan seperti ini kau bilang aku ekstrim? Manyu, aku dan Muyun adalah cinta sejati. Aku dan kamu hanya teman. Sekarang kita bahkan tidak punya persahabatan lagi. Sejak malam aku melihatmu tidur dengan dia, aku merasa kamu sangat kotor. Pria itu sangat kotor. Hahaha. M. Yuyun, oh M. Yuyun. Wanita yang menghancurkanku ini. Dia akan segera datang. Apa maksudmu? Kalian ngumpet di situ ngapain? Kak Jiani. Jangan tegang. Dia akan datang sebentar lagi. Perhatikan baik-baik. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Hei. Jianing. Muyun, biarkan aku pergi, Muyun ah. Jianing, lepaskan aku. Cepat buka ikatannya. Ayo. Aku butuh uang. Panggil kamu. Wang Yuan, aku malas, kau panggil kau. Aku yang menyakitimu. Kau. Cepat lepaskan aku. Jianian, aku butuh uang. Aku beri kau lepaskan aku, cepat. Pasangan suami istri yang sangat mesra. Aku sangat terharu. Roman Yu. Ada apa yang ingin kau katakan padaku? Antara kita berdua, dendam ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang kau katakan? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Tenang saja. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Jia, kamu pegang ponselnya dan transfer uangnya ke aku, kan jadi tidak ada masalah. Kamu ambil sendiri. Aku kasih kamu, aku pindai untukmu, cepat. Kamu ini lemah dan tidak berguna, jalanlah. Paman, maafkan aku atas pemerkosaan ini. Kakak Luyun, sakitkah? Aku mengeluh. Aku ingin membicarakan sebuah syarat denganmu. Kamu masih mau membicarakan syarat denganku? Tolong, bisakah kamu membiarkan aku? Kalau begitu, saya ingin mendengarnya. Lepaskan dirimu. Bunuh aku. Awan gelap. Kakak M. Yuyun memang sangat emosional. Bagaimana jika saya membunuh Shen Jianyan terlebih dahulu? Tidak, saya mohon jangan. Aku beritahu kau. Apa yang kau miliki untuk melawan aku? Jangan sakiti dia, lebih baik. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Awan gelap, awan gelap. Tahun ini, apakah ini berarti aku sudah melunasi 3 nyawa yang kuminta padamu? Awan gelap. Kalau begitu, jangan kau lakukan.
Kita masih punya masa depan. Jenny. Di mana perawat Song Mengyun? Gadis yang datang bersamaku, dia di mana? Dia sudah. Apa maksudmu? Tuan, hari Valentine. Tidak mungkin. Mokyu, bangunlah Mokyu. Mokyu, jika kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Kamu bilang kita masih punya masa depan. Mokyu, bangunlah, bangunlah. SSS, ASSS, ASSS, ASSS. Ternyata ini hanya mimpi. Tuan, kamu sudah bangun. Di mana perawat Sumengyun? Itu adalah gadis yang datang bersamaku. Oh, dia baru saja menjalani operasi. Sekarang seharusnya sudah dibawa ke ruang perawatan. Hei, Tuan. Anda tidak boleh turun dari tempat tidur dulu. Hei, Tuan. Myuyun, Myuyu. Apakah kamu baik-baik saja? Kau mengalami luka yang begitu parah? Kenapa kau keluar? Kenapa kau berlari keluar tanpa alas kaki? Aku terlalu cemas. Aku juga khawatir padamu. Kau benar-benar bodoh. Kenapa kau sampai mempertaruhkan nyawamu untukku? Tanpa dirimu, untuk apa lagi aku hidup? Tidak mau. Anak-anak itu dulunya adalah keponakan-keponakanku. Maafkan kalian. Bibi. Kau adalah satu-satunya kerabat yang aku punya. Tolong perlakukan Mengyun dengan baik di masa depan. Nona Su. Maafkan Anda. Silakan bangkit. Semua sudah berlalu, Bibi. Nanti kita akan menjadi satu keluarga. Jianian. Ini adalah guru privat baru kamu. Halo. Halo. Kamu bisa memanggilku Busu mulai sekarang. 사랑을 잘 모르겠어 이렇게 다가올 줄 난 몰랐어 내 맘조차도 사랑 앞에서는 내